sama aku. Maaf ya, aku udah bikin kalian nunggu. Gak apa-apa, Priti. Justru kami yang harusnya minta maaf sama kamu. Dan hari ini aku juga akan menjelaskan sama kamu kenapa aku masih berada di India dan belum pulang ke Jakarta. Hari itu aku benar-benar takut ketinggalan pesawat. Maka dari itu aku menumpang di mobil Zain untuk menuju ke airport. Tapi di tengah perjalanan, kami mengalami kecelakaan. Aku turut prihatin ya, Najwa. Seharusnya aku tidak meragukan kamu. Sekarang aku sadar kalau kalian ditakdirkan untuk bersama. Buktinya Tuhan mempertemukan kalian lagi. Alhamdulillah kalau kamu bisa percaya sama aku, Priti. Tentu saja aku percaya sama kamu. Sudah saatnya aku melupakan Rehan dan membiarkan kalian hidup bersama. Aku tidak mau mengganggu pernikahan kalian lagi. Priti, kamu serius dengan ucapanmu ini? Kamu tidak bercanda kan? Aku memang cinta sama kamu, Rehan. Tapi aku harus terima kenyataan. Kalau cinta kamu itu hanya untuk Najwa, bukan aku. Kalian sering bertemu di Jakarta, dan cinta tumbuh. Aku maklum. Sedangkan kamu dan aku, kita terpisah oleh jarak dan waktu. Aku sadar kalau cinta memang tidak bisa dipaksakan. Priti, tapi aku juga sadar kalau menantu yang diinginkan oleh Bunda Priyanka itu cuma kamu, bukan aku. Dan kalau memang dengan menikah dengan kamu bisa membahagiakan Bunda Priyanka, aku ikhlas. Asalkan Rehan juga ikhlas menikahi kamu. Najwa, kamu jangan bicara seperti itu. Itu tidak mungkin lagi untuk aku. Cinta Rehan itu hanya untuk kamu. Sekarang kalau aku boleh sarankan, kalian pulang ke rumah Ibu Priyanka. Priti, tapi itu hal yang tidak mungkin. Bunda Priyanka sangat membenci aku. Rehan, kamu kasih pengertian sama ibu kamu. Minta restu dia. Aku rasa itu sangat mustahil, Priti. Ibuku sudah sangat kecewa padaku. Jadi rasanya sangat tidak mungkin kalau kami akan diterima. Rehan, kamu jangan putus asa. Kemarahan ibu kamu tidak akan selamanya. Aku tahu kamu sangat sayang sama ibu kamu. Dan ibu kamu sayang sama kamu. Rehan, aku rasa Priti benar. Kasih sayang seorang ibu itu sepanjang jalan. Aku yakin ibu kamu pasti bisa memaafkan kamu. Aku tahu kamu juga sangat mencintai ibu kamu. Kamu harus membahagiakan ibu kamu. Kamu harus ingat, Rehan. Ridha Allah itu tergantung oleh ridho orang tua. Baiklah, Najwa. Kita akan mencobanya. Aku harap ibuku akan bisa menerima kita. Amin, insya Allah. Biar aku yang bicara sama ibu. Aku akan bilang sama Ibu Priyanka kalau aku menyesal. Dan aku sudah ikhlas. Aku ingin lihat kamu bahagia. Dan cuma Najwa yang bisa berikan kamu kebahagiaan itu. Kamu harus percaya. Ibu Priyanka pasti mengerti. Kamu percayakan semua itu sama aku. Subhanallah, Priti. Terima kasih banyak. Aku dan Rehan sudah berhutang budi sama kamu. Kamu lupakan soal utang budi. Yang penting sekarang kalian bahagia. Terima kasih, Priti. Terima kasih banyak karena mendukung kami dan mendoakan kami yang baik-baik. Kamu terlalu bodoh, Najwa. Kamu pikir aku mau melepaskan Rehan untuk kamu? Bagaimanapun caranya, dia harus menikah dengan aku. Itu semua cuma masalah waktu. Cepat atau lambat, Rehan harus jatuh ke tanganku. Dan kamu, Najwa, kamu akan segera tersingkir.
Aldi, Aldi, tunggu. Aku cuma mau ingetin kamu. Kamu itu masih punya tanggung jawab sebagai suami. Ingat Aldi, aku masih istri kamu. Kamu harus nafkahin aku. Nggak cuma nafkah batin, tapi nafkah lahir juga. Aku butuh uang, Aldi. Aku lupa. Kamu kan perempuan materialistik. Tentu saja kamu butuh uang dari pernikahan yang penuh siasat ini. Iya kan? Aldi, aku serius. Kamu tuh udah lama nggak kasih aku uang. Aku kan butuh uang. Aku kan harus beli susu, beli vitamin buat kandungan aku. Aku juga harus ke dokter kan, cek kandungan. Kenapa nggak kamu minta aja sama bapak dari anak yang sedang kamu kandung? Siapapun laki-laki yang mengambil kamu itu. Dan jangan ganggu aku lagi. Sampai kapan sih kamu mau nyindir aku terus? Ini tuh anak kamu, Aldi. Diam kamu! Kita akan buktikan setelah anak itu lahir. Dan begitu semua terbukti, kamu berhutang kejujuran sama aku. Saat itu juga, aku akan menceraikan kamu. Oke, Aldi. Kalau emang itu mau kamu, aku akan cari uang pakai cara aku sendiri. Kamu yang maksa aku melakukan ini, Aldi. Aku terpaksa ambil uang kamu pakai cara ini. Gak ada uang lagi. Cuma ada amplop nggak jelas. Ini apaan? Oh, ini nggak penting, ngapain ditaruh di sini? Kamu ngapain di sini? Jangan bilang kalau kamu mencuri. Ingat ya, kamu hanya boleh bertindak sesuai perintah aku dan juga mami aku. Selain itu, kamu nggak boleh lakukan apapun juga. Sekali lagi aku tanya sama kamu, kamu ngapain di sini? Aku lagi cari uangnya Aldi. Dia tuh udah lama nggak kasih aku uang. Aku tuh banyak kebutuhan. Mana keahlian kamu untuk godain laki-laki? Kamu jangan kurang ajar ya. Gimana pun juga, aku ini kakak ipar kamu. Jadi kamu harus respect sama aku dong. Kamu butuh dihormatin juga. Tugas kamu di sini hanya untuk menguras semua harta-hartanya Aldi. Jadi kamu jangan bertindak gegabah. Atau kita akan kehilangan segala-galanya. Kamu ngerti gak sih? Aku tahu dia. Kalau bukan karena semua uangnya Aldi, aku juga malas pura-pura buat kalian. Sekarang amplopnya kasih ke aku. Biar aku yang urus semuanya. Kamu sekarang keluar dari sini sebelum mami tahu. Apa ini? Sepertinya sangat penting. Aldi nggak mungkin menyimpannya di lemari berangkas. Pasti ada yang dia coba rahasiakan.